eh kalau misalnya kalau misalnya kita tidak setting router ID, tetapi kalian sudah setting loopback, sistem secara otomatis akan memilih IP yang terkecil, ya. Terkecil berapa? Yaitu adalah 333. Ini yang akan dipilih sebagai router ID. Tapi kalau misalnya loopback tidak disetting, dia akan otomatis milih yang ini. Nah, ini nanti akan bermasalah. Kenapa? Karena loopback ini dia akan digunakan untuk koneksi ke dirinya sendiri. Jadi buat ngeping lah intinya. Ngeping ke diri sendiri atau koneksi ke diri sendiri untuk ngetes jaringan. Ini dibutuhkan di OSPF dan di EIGRP. Jadi lebih baik disetting dulu. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaannya? Kenapa? Oh, oke. Kita lanjut ya. Yang terakhir tentang EIGRP ya. Nih, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke ChatGPT. Ya, Bu. Oke, ini neckboard atau tangga ya. Kita coba cek. Rute show IP OSPF neckboard. Pas pos. Oke, udah kelihatan? Oke. Jadi ada komen buat ngecek tetangga nih. Perintahnya adalah show IP OSPF netboard. Cek. Apa ini? Kita cek. Balik. Di sini bisa nggak nih? Kadang beberapa komen di Cisco Packet Tracer tidak berjalan. Show apa tadi? IP OSPF netboard. Ini ada nih tetangganya. Daftar ya. Oke. Terus selanjutnya apalagi komennya? Ini untuk routing table yang tadi kita sudah praktikan. Nah, di sini harus ada root ke jaringan-jaringan lain yang dipelajari melalui OSPF. Ditandai dengan O. Coba kita cek, kita validasi. Show IP root OSPF. Nah, di sini nih. Kalau tadi RIP itu indikatornya adalah R. Tapi kalau OSPF, dia indikatornya adalah O. Di sini ada O, 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 dan seterusnya. Di sini juga sudah terdaftar subnet. 4 subnet yang mana? Kalau kalian lihat, di sini ada 4 subnet. Ya, subnet. Oh, seperti itu. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak kita lanjut lagi. Selanjutnya, selanjutnya show IP OSPF. Show OSPF database. Coba kita jalan di sini bisa. Show IP OSPF database. Ini ada database. Ini look back. Lalu apa lagi? Misalnya OSPF interface. Ini yang digunakan untuk OSPF. Nah, di sini kita coba baca lagi. Cek proses OSPF. Show IP OSPF. Saya lupa. Record. Recording in progress. Di sini ada. Coba kita cek lagi. Tadi perintahnya show IP OSPF. Show IP OSPF. Ini kelihatan.
area backbone adalah 0, dan seterusnya. Itu datanya. Lalu apa lagi? Tips dan trik OSPF, gunakan passive interface. Jika ada interface yang terhubung ke end device, ya ke end device, tahu ke end device? Ke jaringan yang ada atau yang terhubung ke PC. Misal nanti di sini terhubung ke switch, switch juga termasuk end device, nanti disebarkan ke PC. Itu harus disetting sebagai passive interface, ya. Alasannya karena apa? Jika ada interface yang terhubung ke end device dan tidak perlu bertukar routing update, jadikan passive interface. Alasannya adalah untuk mengurangi overheat dan meningkatkan keamanan. Contoh, coba kita setting. Ini adalah interface-nya FA 0/0. Berarti kita setting INT FA 0/0. Habis itu apa perintahnya? Kita cek passive interface. Sorry, salah saya. Kita masuk ke router OSPF 1, habis itu passive interface, masukkan INT FA, ini ada nggak nih? Masuk nih, ada fast ethernet. FA 0/0. Atau misalnya kalian mau seperti ini, FA 0/0. Sini bisa. Ya, daftarkan passive interface. Ya, karena nanti akan mengurangi overhead dan untuk meningkatkan keamanan. Ya. Coba kita tes lagi routingnya apakah berjalan. Masih? Jawabannya masih. Ya, itu pun sebaliknya. Jadi dia tidak akan mempengaruhi routingnya, tapi dia akan mempengaruhi kinerjanya. Ya, untuk atur bandwidth, apakah perlu dihitung? Jawabannya tidak perlu. Tapi nanti akan berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Misal, koneksi routingnya di sini, misal di sini menggunakan port fast Ethernet. Di sini gigabit. Nah, nanti otomatis OSPF akan mendeteksi bahwa si gigabit lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kecepatan fast Ethernet itu hanya 100 megabit per second. Sedangkan gigabit itu kecepatannya adalah itu 1000 megabit per second. GI, sebutannya GI sih. Ini ada. Physical ini FEC, gigabit Ethernet network bla 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 bla. Di sini ada keterangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Enggak. Di sini juga bisa mendukung multi area OSPF, jadi nggak selalu pakai area 0. Tapi kalau kalian nggak ngerti, lebih disarankan menggunakan area yang sama. Tapi nanti kalau misalnya di dunia kerja mungkin bakal ketemu ada area 0, area 1, dan seterusnya. Ya. Kalau untuk misalnya ada masalah nih, jika ada masalah bisa gunakan perintah ini. Tapi lebih baik jangan dulu deh, karena kalian belum explore terlalu jauh. Lebih baik pelajari basicnya aja yang tadi saya ajarkan. Misal nih, troubleshooting umum, neckboard tidak muncul. Pastikan hello atau dead interval sama di kedua router. Intinya tunggu waktu ya, sampai mereka saling berkenalan. Jadi, fungsi hello paket ini adalah antara router A dengan router B, dia itu saling mengirimkan pesan. Intinya bertanya, nih saya punya jaringan ini, kamu mau nggak? Udah ada apa belum? Oh iya, saya belum ada, saya minta ya, gitu. Begitupun dengan sebaliknya, nih saya ada jaringan ini. Si B bilang kayak gitu. Kamu mau nggak A? Oh iya, saya udah ada tapi. Oh ya udah berarti nggak usah gitu seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya tidak bisa atau tidak connect, biasakan cek lagi areanya dan area type apakah sama. Selanjutnya cek subnet mask dan wildcard mask. Jangan intinya daftarkan networknya sesuai dengan subnetnya dan wildcardnya. Jangan sampai berbeda. Misal, tadi kalian pakai IP-nya adalah 10.0.1.0. Tiba-tiba yang kalian daftarkan adalah 10.0.0.0. Nah, ini akan bermasalah. Begitupun dengan wildcardnya. Ya, contoh, misal kalian nggak ingat. Kita cek. Nah, ini. Misal nih,
Yang kalian daftarkan IP-nya udah benar, tapi wildcard-nya berbeda. Misal di sini kalian masukkan 0, 0, 3-nya di sini, baru di sini 255. Ini akan berpengaruh. Kenapa? Karena jaringannya yang dicari berdasarkan yang kalian daftarkan. Sedangkan yang tersedia atau yang ada benar-benar ada, itu tidak sesuai dengan yang kalian daftarkan. Nah, ini akan bermasalah. Seperti itu biasanya. Misalnya nih, Pak, antara RIP atau OSPF lebih baik mana, Pak? Nah, lebih baik saran saya lebih pilih di OSPF. Tapi kalau kalian nggak ngerti, ya berarti kalian bisa pilihnya RIP aja. Tapi kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Kalian mampu menjelaskan. Misal nih, Pak, saya pilih RIP aja version 2. Kenapa? Alasannya adalah karena lebih mudah disetting dan memang jaringannya kecil. Nah, itu nggak jadi masalah. Nanti disesuaikan dengan simulasi di uji kom kalian di hari Selasa nanti. Gitu ya. Jadi intinya tiap jawaban kalian harus kalian pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena nanti kan bikin video dan penjelasan. Dan penjelasan itu adalah penjelasan yang di bagian akhir ya. Itu adalah penjelasan kenapa kalian menentukan pilihan tersebut. OSPF adalah protokol routing bla 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 bla. Area 0 adalah backbone, semua area lain terhubung ke area 0. Konfigurasi dasar di sini ada dicantumkan. Bisa kalian screenshot aja mungkin kalau memang ini rangkumannya aja ya. Oke, kalau sudah kita scroll lagi ke bawah dengan memahami konsep di atas dan melakukan konfigurasi dasar, Anda sudah dapat menggunakan OSPF untuk menghubungkan beberapa jaringan secara dinamis. Jika masih ada pertanyaan atau butuh detail lebih lanjut, silahkan ditanyakan ke ChatGPT ya. Nah, di sini saya tanya nih, apakah harus mengatur IP untuk loopback dan juga apakah harus IP-nya berbeda-beda? Di sini dijawab. Loopback interface sangat disarankan untuk dikonfigurasi routing, terutama untuk OSPF. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mengatur IP pada loopback. Mengapa? Loopback interface bersifat virtual dan selalu up selama router hidup. Hal ini membuatnya ideal sebagai sumber router ID dan sebagai referensi untuk manajemen serta troubleshooting. Ya, jadi kalau misalnya nih contoh, kalau misalnya kalian setting ini sebagai router ID-nya, karena dia adalah IP yang paling rendah, sedangkan kalian tidak setting loopback dengan IP tersebut, maka nanti kan router ID yang dipilih adalah IP ini. Nah, nanti otomatis di interface ini akan digunakan untuk si router dalam mengolah data. Misal, ketika suatu saat interface-nya mati, karena dia kan fisik ya, bisa jadi misalnya konslet, rusak, atau apapun itu. Nah, bisa jadi ini akan mempengaruhi si OSPF-nya, gitu. Karena itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Sedangkan kalau loopback, ini adalah virtual, yang artinya ada di dalam perangkatnya. Yang artinya, interface tersebut tidak akan pernah mati selama router tersebut tidak mati. Misal nih, dia ada 5 port, 4 portnya rusak, sisa satu. Ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena router ID-nya ada di loopback, yang artinya ada di virtual. Pokoknya OSPF-nya tidak akan mati selama routernya tidak mati. Itu alasan kenapa pakai loopback. Selanjutnya, manfaat yang kedua, manfaatnya ya, belum manfaat kedua. Menjamin stabilitas router ID, tidak bergantung pada kondisi interface fisik yang bisa turun atau mati ya. Memudahkan identifikasi router karena IP loopback biasanya dikonfigurasi secara statis dan tidak berubah ya. Yang kedua, harus berbeda di setiap router untuk IP-nya. Alasannya mengapa? Setiap router harus memiliki router ID yang unik agar tidak terjadi konflik dalam protokol routing seperti OSPF dan EIGRP. Ini tadi saya jelasin ya. Jadi dia harus pakai loopback. Caranya adalah jika menggunakan loopback sebagai router ID, maka setiap router harus memiliki IP loopback yang berbeda. Misalnya R1 adalah 111, R2 2222, R3 adalah 333. Dengan demikian, setiap router dapat dikenali secara unik dalam proses routing. Singkatnya, ya sebaiknya mengatur IP untuk loopback dan IP yang diberikan harus unik di setiap router. Selanjutnya, untuk IP loopback, apakah saya harus menggunakan prefix tertentu? Yang tadi ditanyakan.
Secara best practice, untuk IP loopback umumnya disarankan menggunakan prefix /32. Penjelasannya, IP loopback bersifat virtual dan selalu aktif, sehingga tidak tepat direpresentasikan sebagai satu host saja. Dengan prefix /32, untuk Anda menetapkan bahwa IP tersebut hanya untuk satu endpoint yang berguna sebagai router ID dalam protokol routing seperti OSPF, EIGRP, atau BGP. Apakah wajib 32? Tidak ada aturan yang mengharuskan secara mutlak menggunakan /32 untuk loopback. Namun praktik yang umum direkomendasikan adalah menggunakan /32. Anda bisa menggunakan prefix lain sesuai kebutuhan, tetapi biasanya /32 memberikan kejelasan bahwa IP tersebut adalah alamat host tunggal. Contoh nih, saya simulasikan. Kenapa kita pakai /32? Misal, di router 0, saya mau pakai loopback 0, IP-nya adalah 111. Apakah boleh? Jawabannya boleh, bisa. Yang kedua, di router kedua, ini router 1, router 0, sorry. Ini R1, backnya sama, 0. IP-nya misalnya 1112. Kita pakainya adalah /32. Ini bisa. Kenapa? Karena kita pakai /32. Ya, tidak ada IP network, tidak ada IP broadcast, dan tidak ada IP host. Jadi IP ini hanya satu-satunya aja. Lalu misalnya di R2 loopback 0 mau pakai 111.3/32. Ini bisa juga. Begitu dengan R3 loopback 0. IP-nya adalah 114/32. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau memang mau gampang, boleh pakai seperti ini aja. Karena tidak ada aturan baku, ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang OSPF? Nah, untuk EIGRP, EIGRP ya, coba ajarkan saya routing EIGRP. Kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Koneksi saya agak lambat. Sudah semua terjawab. Nah, ya. Udah. Oke, di sini dijelaskan apa itu EIGRP. Kita lewatin dulu penjelasannya. Kita fokuskan ke bagian terpentingnya, yaitu adalah konfigurasi. Apakah berbeda dengan OSPF? Jawabannya kurang lebih sama. Router EIGRP 100. Di sini dia pakai AS number. Dan di EIGRP ya. Sedangkan tadi OSPF adalah menggunakan ID. Untuk network, mendaftarkannya sama. Cuman bedanya adalah dia tidak ada area 0. Lalu untuk R1, untuk selanjutnya aktifkan no auto summary ya. Network ini untuk mendaftarkan network itu adalah untuk mengaktifkan EIGRP untuk subnet tersebut. Yang untuk perintah no auto summary yaitu adalah untuk menghindari auto summary ke kelas default ya. Aktifkan EIGRP di R2 kurang lebih sama perintahnya. Ini juga sama, ada passive interface ya.
mencegah pengiriman update ke interface tertentu. Interface apa? Yaitu adalah interface yang terkoneksi dengan end device. Menggunakan autentikasi untuk keamanan. Nah, nanti kalau misalnya nanti kalian mau pakai keamanan, ini boleh. Tapi kalau misalnya tidak, karena ini hanya simulasi biasa aja besok uji kom, menurut saya nggak apa-apa kalau misalnya nggak pakai autentikasi. Udah itu aja untuk EJRP. Kurang lebih sama seperti OSPF. Hanya saja, dia hanya mendaftarkan network dan wildcard-nya saja. Tidak ada area dan tidak ada apa namanya area nolnya ya, sorry. Tidak ada area nol. Jadi perintahnya hanya ini aja. Sampai sini ada pertanyaan untuk EJRP. Menurut saya sih kalau kalian belajar sebentar bisa sih. Nggak perlu terlalu rumit soalnya EJRP. Dan menurut saya settingan yang paling agak banyak memang di SPF-nya. Ada yang ditanyakan? Pak, mau nanya dong, Pak. Boleh. Nanti hari Senin bakalan pertemuan di lab lagi atau enggak, Pak? Nggak ada. Kemungkinan nanti untuk TKJ 1. Tapi kalau kalian mau ketemu di luar itu boleh sih waktu itu ketemu saya. Buat diskusi-diskusi aja. Oke. Ketemunya di mana, Pak? Nanti di ruang guru bisa atau di lab. Saya juga kemungkinan sambil ngeberesin lab sih buat persiapan nanti. Jadi nanti kalian simulasinya duduknya sesuai absen ya. Udah ada nomor meja soalnya. Oke. Untuk kayak JRP bisa ya dipelajari sendiri ya. Karena komennya tidak terlalu banyak. Boleh referensi nanti pelajari di ChatGPT. Kalau memang kata-katanya bingung, pakai kata-kata biasa aja lah. Kayak sama CS. Gitu. Iya, Ya Pak. sekalian gitu teman. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sampai jam berapa, Pak? Ini udah sih seharusnya. Untuk IGRP saya tidak ajarkan lebih lanjut, tidak banyak, karena kurang lebih sama seperti OSPF, ya yang tadi saya bilang. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi saja, ya. Boleh kalian setelah ini kalian praktekkan, kalian simulasikan, bikin jaringan seperti ini aja, ya. Nanti misalnya nih simulasinya, di sini pakai jangan port serial lagi, pakai fast Ethernet. Atau misalnya di yang bawah pakai gigabit, itu boleh aja. Nggak mesti harus pakai port serial. Ini saya simulasikan aja. Tapi biasanya di dunia asli, untuk jaringan WAN atau jaringan internet, biasanya dia menggunakan port serial. Seperti itu. Tapi misalnya di sini kalian pakai fast Ethernet, di sini pakai gigabit, di sini pakai fast Ethernet, itu nggak jadi masalah. Tapi yang lebih baik pasti yang menggunakan kecepatan yang lebih tinggi. Karena di WAN itu kecepatan lebih tinggi adalah gigabit, maka di sini pakai yang gigabit. Seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Nggak apa-apa kalau mau pakai serial. Tapi yang pasti nanti kalau uji kom dikasih A, ya udah, nggak usah diotak-atik device-nya. Misalnya dia ada port serial, ada port gigabit, ada port fast Ethernet. Ah, saya nggak mau pakai, sorry, saya ulangi. Misalnya nih, di device tersebut, nih ya, device tersebut, di sini nggak ada port gigabit nih misalnya nih. Kalian matikan, kalian tambahkan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kan simulasi seakan-akan kalian tuh punya ketemu dengan device itu. Nah, kalian nggak usah ngotak-ngatik fisiknya. Yang harus kalian tangani adalah settingannya, ya. Jadi misalnya nih, nggak ada gigabit nih, mau saya hapus saya buang, saya ganti sama gigabit. Misalnya seperti itu. Itu jangan seperti itu ya. Jadi kerjakan yang ada aja. Jadi nggak usah ngotak-ngatik fisiknya lagi, ya. Paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh nanti dipelajari malam kalau yang mau WA saya boleh. Mungkin ya agak slow respon sih, tapi mungkin saya usahakan saya balas. Ya, oke. Pak, topologi yang eksternal susah nggak, Pak? Nggak susah. Gampang kok. Oke lah. Bisa ya. Insya Allah bisa lah. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupi. Terima kasih yang sudah hadir. Dan bagi yang tidak hadir, saya harap diinfokan aja ya untuk itunya, simulasinya seperti apa kurang lebihnya.
yang tadi saya jelaskan dan sebelum-sebelumnya, yang perihal nanti menemukan masalah, nyari tahu masalah dulu, problemnya di mana, terus nanti mengembangkan masalahnya biar lebih baik pakai apa, caranya seperti apa, dan seterusnya ya. Dan juga yang terakhir, semangat di hari Selasa, kalian dibolehkan membawa pulpen dan alat tulis. Alat tulis ya intinya ya. Jadi di soal boleh kalian catat-catat, misalnya nih, ada topologi kayak gini nih, nanti kasih topologinya. Nanti kalian bisa coret-coret tuh di kertas itu. Misalnya bikin catatan, networknya seperti ini. Ini IP-nya segini. Jadi nanti kalian tinggal lihat catatan aja. Gitu. Catatan kalian di kertas tersebut. Yang udah kalian coret-coret. Jadi kalian nggak bingung lagi nih, ini IP-nya berapa, ini networknya berapa, subnetnya berapa, lalu nanti wildcard-nya berapa, dan seterusnya. Ya. Kalau bawa buku tidak diizinkan. Jadi yang hanya diizinkan di meja itu hanya Kertas ya, Pak? soal dan alat tulis. Handphone dan handphone dan tas nanti dikumpulkan bagi yang bawa. Kalau kertas, Pak, kertas lembaran buat nyatet yang IP itu? Boleh aja, nggak apa-apa. Kertas lembaran atau nanti di soal kamu coret-coret juga nggak jadi masalah. Oke. Pak, ini minta ini topologinya dong, Pak. Apa? Minta Ya, minta topologinya. topologinya, Pak. Ya, topologi Iya, yang yang ini. ini. Routing. Ini saya hapus aja dulu settingannya ya, biar nanti kalian Ya, Pak. gampang. Iya, Pak. Boleh, boleh. Karena tadi saya tidak simpan, jadi saya langsung matikan. Pak, saya izin keluar ya, Pak, mau ngaji. Oke, silakan. Hati-hati di jalan. Ya, Pak. Ya, Pak. Panos. Masya Allah. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin tutup ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Makasih ya, Pak. wabarakatuh. Terima Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih kembali. Mas, Pak. Assalamualaikum. Cabut.